Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Pangestu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode backpropagation network. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini berguna untuk nilai UAS JST kelas B. Pertama saya akan menjelaskan apa itu backpropagation network. Backpropagation network adalah salah satu bagian dari neural network. Backpropagation network merupakan metode pelatihan terawasi atau supervised learning, dalam artian mempunyai target yang akan dicari. Ciri dari metode backpropagation adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode ini biasanya yang digunakan adalah jaringan multilayer. Ini merupakan arsitektur dari jaringannya. Lapisan input diinisialisasikan dengan huruf X untuk jalurnya. Untuk jalurnya itu VI atau VJ, nanti ada pada rumus. Lapisan tersembunyi atau hidden dilambangkan dengan Z 1, 2, 3, dan outputnya dilambangkan dengan Y. Backpropagation mempunyai dua tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap belajar atau pelatihan. Pada tahap ini BPN, saya singkat BPN ya, BPN diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Untuk tahap kedua yaitu tahap pengujian atau penggunaan. Pada tahap ini dilakukan setelah BPN selesai melakukan pelatihan di tahap sebelumnya, yaitu setelah selesai tahap pertama langsung dilanjutkan ke tahap kedua. Untuk tahap pelatihan tersendiri itu dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, data dimasukkan ke dalam input jaringan atau bisa disebut dengan feed forward. Yang kedua, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah pembaharuan atau adjustment bobot dan bias. Secara lebih rinci penjelasan mengenai step per stepnya itu ini. Yang pertama itu step 0. Oh ya, stepnya itu ada 10, dimulai dari step 0 sampai dengan step 9. Pada step 0 itu inisialisasi dan bobot. Itu maksudnya baik bobot maupun bias dapat diatur dengan huruf apa saja, angka apa saja sebagai inisialisasinya. Biasanya angkanya berupa positif atau negatif di antara 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Pada step selanjutnya, step 1, jika stopping condition belum terpenuhi, jalankan step 2 atau 9. Pada step 1 kita tentukan stopping conditionnya. Selanjutnya ya step kedua, itu untuk setiap data training lakukan step 3 sampai 8. Selanjutnya step 3. Pada step 3 ini disebut dengan feed forward, yaitu setiap unit input yang dilambangkan dengan X menerima sinyal input X1 XI dapat menyebarkan sinyal tersebut kepada seluruh unit dalam hidden layer. Perlu diketahui pada input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Untuk selanjutnya step 4, yaitu setiap hidden unit akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Ini menggunakan rumus Z in J dengan rumus sebagai berikut yang sudah tertera. Selanjutnya, dalam memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung output dari hidden unit yang bersangkutan, itu menggunakan rumus ini ZJ sama dengan F dikali Z underscore in J. Lalu mengirimkan sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Lanjut ke step 5, yaitu setiap unit output
akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya dengan menggunakan rumus yang sudah tertera ini, i_in k sama dengan ini, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Nah, ini rumusnya ada tadi sebelumnya. Lanjut ke step 6. Step ini kita sudah masuk dengan backpropagation of error. Itu setiap unit output menerima suatu target atau output yang diharapkan yang akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan menggunakan rumus yang tertera ini. Step selanjutnya, step 7, itu setiap hidden unit menjumlahkan input delta yang dikirimkan dari layer pada step sebelumnya, step 6 ini di rumus yang sudah berbobot. Nah, ini rumusnya. Lalu kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dengan fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error, di mana menggunakan rumus ini delta J sama dengan delta underscore in J F kutip dalam kurung dikali Z underscore in J. Masuk ke step 8 yang merupakan pembaharuan bobot dan bias. Setiap unit output akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan setiap hidden unit. Nah, pada ini pada step ini menggunakan rumus ini, WJK yang baru sama dengan WJK lama ditambah total dari semua WJK. Demikian pula untuk setiap hidden unit yang memperbarui bias dan bobotnya untuk setiap unit input dengan rumus yang mirip, tapi beda yang dimasukkan. Ini WIJ ya, IJ. Selanjutnya untuk step 9, memeriksa stop condition. Jika step ini telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Jika belum terpenuhi, maka dilanjutkan ulang lagi. Yang tadi sebelumnya step 9 itu yang terakhir ya. Kita masuk ke contoh soal. Selanjutnya, saya mengambil contoh soal sebagai berikut. Soalnya itu ada jaringan yang terdiri dari 2 unit input, 1 hidden unit dengan 1 hidden layer, dan 1 unit output. Jaringan akan dilatih untuk memecahkan fungsi XOR. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid binary dengan learning rate 0,01 dan nilai delta sama dengan 1. Nah, ini menggunakan rumus ini ya sebelumnya. Y sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat minus delta X dengan F ke aksen sama dengan delta F X kurung siku 1 kurang Fx. Adapun arsitektur jaringannya yang akan dilatih seperti gambar ini. X1 dengan X2 menggunakan jalur V01, V11, V21. Selanjutnya itu input ya. Kemudian ini ZI nya hidden nya menggunakan jalur W11, W01. Dan outputnya itu Y1. Di sampingnya itu training data yang digunakan terdiri dari 4 pasang input output, yaitu untuk input 1, input 2 sama output 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Untuk misalnya jika dihentikan jika error telah mencapai 0,41. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pelatihan. Pada step 0, misalnya inisialisasi bobot dan biasnya berupa seperti berikut. Itu bisa dilihat V01
V11, V21, W01, W11. Kita tentukan dulu sebelumnya ya, itu sebagai sudah tertera pada gambar. Lanjut dengan step 1. Dengan bobot sebelumnya yang tadi, tentukan error untuk training data secara keseluruhan dengan mean square error. Nah, caranya gini, menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Ini z underscore in 11. Nah, saya langsung ke totalnya saja, bisa dilihat deh rumusnya. Totalnya itu 0,847993. Untuk z in 12 underscore 12 itu 0,653816. Untuk z underscore in 13 0,612009. Untuk z underscore in 13 itu 0,348118. Kemudian kita cari y underscore in 11-nya 11, 12, 13, 14. Itu didapat untuk yang 11 0,480034. Untuk i12 itu 0,453750. Y13 itu 0,448119. Untuk Y14 0,412941. Itu sesuai dengan rumusnya ya. Maka didapati E sama dengan 0,5 kurung keluar 0 dikurang 0,480034 kuadrat ditambah 1 kurang 0,453750 kuadrat tambah 1,0,48119 kuadrat tambah 0 kurang 0,412941 kuadrat. Itu hasilnya itu 0,51957. Lanjut ke step 2. Karena error masih lebih besar dari 0,41 yang kita tentukan di awal tadi, maka lanjut step 3 sampai 8 kita jalankan. Di step 3 itu x1 nya sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Ini diambil dari iterasi pertama training data pertama yang ada pada tabel sebelumnya. Lanjut ke step 4. Step 4 z in 1 itu diambil dari data yang sebelumnya yang sudah kita cari, itu didapati 1,718948. Jika dimasukkan ke rumus kan, z1 nya sama dengan 0,847993. Pada step 6 pada step 6 dicari delta 1, W11 dan W01 nya. Total W11 dan total W01 didapati sebagai berikut. Pada step 7 dicari delta in 1 nya, delta 1, V11 nya, V21, V01. Sudah ada ya. Ini hasilnya. Lanjut ke step 8. Pada step 8 ini didapati W01 baru, W11 baru, V01 baru, V11 baru, dan V21 baru. Dengan hasil untuk W01 yaitu minus 0,542378, untuk W11 0,542944, untuk V01 1,718862, untuk V11 yaitu minus 1,263178, untuk V21 1,083092. Ini yang baru ya. Nah, pada saat ini V11 dan V21 masih belum berubah karena kedua inputnya itu 0. Nilai V01 dan V02 baru dapat berubah pada iterasi pertama untuk training data yang kedua.
Lanjut, itu setelah step 3 sampai ke 8 untuk training data pertama dijalankan, selanjutnya kembali lagi ke step 3 untuk training data yang kedua, yaitu X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 1. Langkah yang sama dilakukan pada training data yang keempat. Bobot yang dihasilkan pada iterasi pertama, training data kedua, ketiga, dan keempat adalah sebagai berikut. Ini di sebelah kiri training data kedua, bobot yang dihasilkan ini sudah tertera. Training data ketiga yang di tengah, dan hasil training data yang keempat itu di sebelah kanan. Nah, kita lanjut. Setelah sampai pada training data keempat, maka iterasi pertama selesai. Berikutnya, pelatihan pada step 9, yaitu memeriksa stopping condition dan kembali pada step kedua. Demikian seterusnya sampai stop condition yang ditentukan terpenuhi. Setelah pelatihan selesai, bobot yang didapat adalah ini hasilnya. V01-nya itu 12,7198, V11-nya sama dengan minus 6,7791, V12-nya sama dengan minus 6,7791, W01-nya minus 5,0184, dan W11-nya 5,7198. Nah, ini permisalan lain ya. Jika ada input baru, nah misalnya X1-nya 0,2 dan X2-nya 0,9, maka outputnya dapat dicari dengan langkah umpan maju sebagai berikut. Seperti tadi juga ya. Step 0-nya, bobot yang dipakai adalah bobot hasil pelatihan yang di atas. Itu tadi. Step 1, perhitungan dilakukan pada step 2 sampai 4. Nah, step kedua, nah ini dalam contoh ini bilangan telah berada dalam interval 0 sampai 1, jadi tidak perlu diskalakan lagi. Pada contoh sebelumnya itu diskalakan karena dia tidak dalam intervalnya ya. Step 3-nya yaitu diperoleh untuk Z in 1 yaitu 5,262561. Jika dimasukkan ke dalam rumus, Z1-nya sama dengan 0,994845. Step 4 yaitu mencari Y1-nya, langsung saya hasilnya 0,6619, seperti yang tadi juga cara mencarinya. Jadi jika input X1 sama 0,2 dan X2 sama 0,9, output yang dihasilkan adalah 0,6619. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai metode backpropagation.